wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali kembali lagi Aziz Mahendra menyapa pemirsa di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, kita tahu ya, bulan Desember sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Kayaknya rentang banget untuk kita terkena penyakit. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas topik tentang mewaspadai penyakit di musim penghujan pemirsa. Seperti biasa nanti akan dijelaskan sama narasumbernya yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan di samping Aziz sekarang sudah ada masyarakat Kota Pekalongan, lebih tepatnya anggota TPPKK Kota Pekalongan nih pemirsa yang sedang menyelenggarakan kegiatan di Museum Batik Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu dan kita akan tanyakan ya tentang topik hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Luar biasa cantik. Kenal Aziz enggak? Pernah ikut pengajian di Iya bener nggak sih? Pengajian apa coba? Pengajian kalau bulan Ramadan. Oh iya bener. Kita kan selalu ikut harus bener ya sama Bunda Inggit ya. Ini Bunda siapa Bun? Bunda Sri Mulyati dari Kecamatan Pekalongan Timur. Oke, Kecamatan TPPKK Kecamatan Pekalongan Timur ya. Terus ini Bunda siapa? Saya Bu Janing dari UKM-nya Kalibaros. Kalibaros, luar biasa. Berarti kalau boleh tahu sebelum kita membahas topik hari ini, hari ini ada kegiatan apa sih Bun? Hari ini ada kunjungan kerja dari tim penggerak PKK Kabupaten Bali Badung, ya. Badung, Provinsi Bali. Bali sama Oke ya. Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Aziz baca di sosial medianya Bu Inggit apa tuh namanya kunjungan dari Bandung dan Bali. Badung ternyata ya. Kabupaten Badung, salah gitu. Provinsi Bali. Nanti ngomong dong sama Bu Inggit kalau umpamanya kunjungan ke Bali ajak Aziz nanti tak liput ya. Oh, barusan ini kan kemarin kan bulan Agustus atau bulan September dari Kota Pekalongan ke Bali. Udah kalau skip udah lewat balas. Oke Bun, kita bahas untuk mewaspadai penyakit penghujan. Menurut Bunda nih, ya apa saja sih Bun penyakit-penyakit ketika memasuki musim penghujan itu menurut Bunda? Biasanya pilek, terus masuk angin juga. Masuk angin, terus kalau orang tua tuh linu-linu ya. Apa linu-linu? Terus kalau umpamanya Bun ya di dompet ada 100 ribuan tebel banget itu linu-linu terjadi nggak Bun? Enggak. Langsung sembuh ya Bun ya? Langsung hilang. Masuk angin nggak Bun kalau ada 100 ribuan numpuk apalagi di dompet? numpuk di sini. Oke, kalau Ibu sendiri, kalau Bunda, ada persiapan nggak sih Bu kalau umpamanya untuk mencegah gitu ya penyakit di musim penghujan? Ketika musim penghujan persiapannya apa aja? Harus bersih Harus selalu bersih, ya betul. rumahnya. Terus? Kemudian yang sumpek-sumpek itu dibersih-bersih. Biar rajin semuanya. Gitu. Nggak ada sarang-sarang nyamuk. Nah, biasanya kan kalau umpamanya musim penghujan itu ya ditakutin daya tahan tubuh kita menurun gitu ya. Kemudian kan penyakit gampang sekali untuk menyerang. Nah, agar daya tahan tubuh kita bagus gitu, konsumsi apa sih? Ada tips and trick nggak menurut Bunda? Ya, 4 sehat 5 sempurna itu harus kita pegang. Wih, ngeri ini. Aku mau jadi anaknya Bunda dong. Di rumahku masa makannya tempe telo bohong. Enggak apa-apa. Itu sehat ya, Pak? Sehat juga itu karena produk makanan lokal. Sekarang juga masih rame, masih ada kegiatan PMT lokal untuk balita stunting sama bumil cake itu ya juga harus produk lokal. Udah ya, Masya Allah, tabarakallah. Bunda dari TPPKK mana? Saya dari PPK Kelurahan Klego, wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Timur juga ya berarti ya. Dengan Bunda siapa? Saya Bunda Eli. Bunda Eli, nggak pakai gigi ya? Enggak, soalnya giginya nggak maju. Iya benar. Giginya mundur, rezekinya yang maju ya Bun. Iya, insya Allah. Amin. Yang penting rezekinya berkah. Nah, habis ini transfer ya Bun. Loh, minta transfer. Oke, yang satunya dengan Bunda siapa? Dengan Bunda Nina dari Kelurahan Noyontaan Sari. Noyontaan Sari, berarti TPPKK Kelurahan Noyontaan Sari. Noyontaan Sari luar Timur juga ya. Oke, sekarang Aziz lagi ngebahas tentang mewaspadai penyakit di bulan penghujan nih Bunda. Menurut Bunda ya, faktor yang mempengaruhi munculnya penyakit di musim penghujan apa aja sih Bun? Biasanya juga cuaca. Ya, kondisi tubuh karena kita biasanya kurang fit mungkin. Kalau pagi belum sarapan langsung berangkat kerja aja, jadi gampang masuk angin. Drop gitu ya. Apalagi kalau umpamanya kita baru saja diselingkuhin Bun. Terus nggak sarapan, bekerja gitu. Amit-amit. Jadi jangan sampai ya Bun ya. Kita kan pengen harmonis ya Bun ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau mamanya Bunda
diselingkuh nanti telepon Aziz Bun. Aziz selingkuhin lagi loh. Makin berantakan ya Bun ya. Iya. Terus kalau menurut Bunda apa nih faktor penunjang lainnya dalam mewaspadai penyakit di musim penghujan ini Bun? Kalau penyebabnya itu karena pola hidupnya kurang sehat ya. Mungkin kenapa dia faktor hidupnya kurang sehat, sering ngomongin orang kali Bun. Toksit kali. Terus ada lagi Bunda? Ada lagi ya karena musim pancaroba kan dari perubahan musim dari panas. Oh iya ke betul. penghujan, Jadi suhu terus tubuhnya agak lumayan kaget mungkin ya. Tidak hanya kita dapat uang kaget aja ya Bun ya, yang kita bisa shock. Tapi perubahan musim pun ini ya bikin kaget kita bikin juga. kaget juga. Tapi Bunda penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya gitu, bagaimana cara tips kita agar menjaga daya tahan tubuh kita di saat pergantian musim penghujan seperti ini? Oh, penasaran kan? banget. Kita lihat ke kamera sana, nanti kita nunjuk, kita bilang bersama-sama check it out, oke? Oke. 3, 2, 1, Check it out. Oh ya, jadi kita sekarang berada di musim penghujan. Namun menurut data BMKG di bulan November sampai dengan Desember ini memang ada peningkatan curah hujan. Namun puncaknya itu di bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Nah, kita harus harus sedia payung sebelum hujan. Maksudnya adalah kita harus menjaga imun tubuh kita agar tidak terkena penyakit yang biasa muncul di musim penghujan. Nah, penyakitnya apa saja? Yang pertama, ISPA. ISPA contohnya adalah influenza. Nah, influenza ini biasanya sering kita dapati di saat musim penghujan. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan kita, biasanya dalam bentuk batuk atau pilek. Nah, di musim penghujan biasanya batuk dan pilek ini sering sekali terjadi di masyarakat kita. Nah, agar kita terhindar dari virus influenza ini, maka kita harus menjaga imun tubuh kita agar tetap oke. Nah, penyakit yang kedua yaitu DBD. Nah, di musim penghujan yang tanpa kita sadari di lingkungan sekitar kita ada genangan-genangan air yang menyebabkan jentik nyamuk tumbuh berkembang di situ. Nah, dari situ bisa menjadi atau muncul menjadi nyamuk dewasa yang biasanya menjadi nyamuk DBD. Karena itu perlu adanya kesadaran dari diri kita untuk membersihkan lingkungan dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, untuk mencegah penyakit DBD. Terus kemudian penyakit yang ketiga yaitu leptospirosis. Leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri dan kuman yang dibawa oleh kotoran tikus. Nah, biasanya di musim penghujan kita harus waspada nih karena bakteri dan kuman yang disebabkan oleh kotoran tikus bisa terbawa oleh air banjir. Dan yang keempat adalah penyakit diare. Nah, penyakit diare sudah umum ya bagi kita, namun di musim penghujan terdapat peningkatan kasus penyakit diare. Penyakit diare biasanya terjadi ketika kita kembung, kemudian kita juga makan makanan yang meningkatkan asam lambung seperti pedas dan asam, itu juga bisa menyebabkan penyakit diare. Dan yang kelima yaitu penyakit kulit. Nah, penyakit kulit sering terjadi di saat musim penghujan, apalagi kalau kita beraktivitas di luar kemudian tidak segera mencuci kaki atau membersihkan tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Contohnya seperti kadas, seperti kutu air dan sebagainya. Karena itu diharapkan ketika kita sudah beraktivitas di luar rumah, segera mungkin untuk membersihkan diri. Nah, faktor-faktor apa saja pendukungnya yang menyebabkan penyakit gampang sekali ya muncul di musim penghujan? Salah satunya adalah aktivitas yang sering kita lakukan di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan yang tertutup biasanya lebih gampang menjadi lembab. Nah, itu gampang sekali untuk virus berkembang biak atau menular. Yang kedua adalah kurangnya paparan sinar matahari. Nah, kurangnya paparan sinar matahari bisa menyebabkan kekurangan vitamin D dan melatonin untuk tubuh kita. Padahal vitamin D dan melatonin sangat dibutuhkan untuk tubuh kita agar meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita tidak dapat terserang penyakit saat musim penghujan. Kemudian virus yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu virus gampang sekali berkembang biak saat musim penghujan. Kenapa? Karena
Dalam masa musim penghujan ini biasanya ruangan atau suhu agak lembab. Jadi kelembapan udara, kelembapan ruangan itu bisa gampang sekali virus berkembang biak. Karena itu kita harus tetap waspada. Pemirsa yang ada di rumah masih bersama dengan putri-putri Indonesia ya, luar biasa. Kita kenalan terlebih dulu. Ibu dengan ibu siapa? Bundawati Bundawati dari Kota Pekalongan. dari Kota Pekalongan. Kalau ini dengan Bunda Ibu siapa? Marhamah dari Marhamah Pekalongan. dari Kota Tirto. Pekalongan, Tirto. Kalau ibu berarti apa nih? Kan hari ini ada kegiatan TPPKK, berarti selaku UMKM atau anggota TPPKK? UKM juga UMKM. tim penggerak PKK. Wah, luar itu biasa. juga Kalau ya. boleh tahu di bidang apa ibu? Saya itu punya usaha jamu, minuman Jamu, sehat. herbal ya? Ya, minuman sehat jahe merah brengkele. Masya Allah. Ya nanti Asis dikasih ya. Iya. Udah pukut. Udah kuat. Kalau mau beli tak ambil Oh iya, kan? tak boleh diambil aja, jangan minta, beli. Jadi mensupport UMKM Pekalongan, Iya dong. pemirsa. Iya, benar. Kalau ibu sendiri? Kalau aku kan bantu sama Bu ya. Wati Oke. Karyawannya. Oke, luar biasa. Bu Ati, nah Aziz sekarang lagi ngebahas tentang mewaspadai penyakit di musim penghujan. Ya sekarang kan musimnya udah ganti ya, dari kemarau ke penghujan. Menurut Bu Ati ini, perbedaan penyakit musim kemarau sama musim penghujan itu apa sih? Kalau Setaunya aja enggak apa-apa. kalau musim kemarau itu kebanyakan orang pada pilek. Pilek, sama kemarau, panas, ya apalagi kalau mamanya nggak punya uang sama sekali, Bu Ati, iya. itu nggak pilek lagi ya, epilepsi ya, Bu Ati. Masya Allah, Iya. tabarakallah. Terus Tapi kalau eh, musim penghujan, hujan itu minumnya jahe merah brengkele. wah iklan, bayar Bu Ati. 5 juta satu slot. Katanya bantu untuk UKM. Iya bener, nggak apa-apa, kita bantuin ya. Iya. Oke, bener banget. Terus kalau umpamanya musim penghujan, menurut Bu Ati penyakit yang sering muncul apa sih? Kalau tadi kan musim panas itu apa tuh namanya, pilek gitu kan, sama pusing. Kalau ini demam. ya. Terus ya kebanyakan orang pada pusing, gatel. gatel, bener banget Iya ya, dong, itu kayak gitu. masalah-masalah musim penghujan ya Bu ya. Iya. Terus kalau Ibu Amah sendiri, menurut Ibu perbedaan penyakit musim penghujan sama kemarau apa? Ya batuk, kadang pergantian musim kan batuk, pilek sama, Sama, Je. masuk angin. Masuk angin J, apalagi suami tidak memberikan jatah uang bulanan ya, itu nggak masuk angin lagi ya Bu ya. Tapi itu masuk apa Bu? Masuk masalah. Oke, kita kembali lagi. Ibu, menurut Ibu sendiri ya, bagaimana sih cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh ataupun menerapkan pola hidup yang baik gitu? Saya sendiri kalau dalam keluarga sendiri saya karena saya punya minuman sehat ya, ya saya selalu minum wedang uwuh, jahe merah brengkele Jadi gitu. mengkonsumsi ibaratnya minuman-minuman yang ini Yang ya. herbal. Dan Herbal. saya juga membantu banyak orang di masyarakat Kota Pekalongan khususnya sudah mengonsumsi jahe Wow, merah Masya brengkele. Allah. Alhamdulillah. Jadi Sebagian berdampak gitu ya. banyak yang itu ngonsumsi. Tapi ya saat selain ini. itu apa mungkin ada kegiatan fisik atau gimana gitu? Ya, Penting nggak kegiatan- menurut Ibu? Kegiatannya pameran-pameran itu Mas. Oh, gitu. Saya selalu Olahraga ikut. gitu penting nggak? iya, Akan tetap penting menjaga. sekali ya, Penting olahraga sekali, ya. aerobik. Oke, tapi Ibu penasaran nggak sih sebenarnya perbedaan yang lebih detail gitu kan ya, penyakit yang biasa musim atau muncul di musim penghujan sama musim kemarau itu apa Itu aja? untuk musim panas kemarau kemarin itu yang menjadi keluhan masyarakat itu ekonomi. Ya udah debat Ibu penasaran gimana kalau kita lihat penjelasan dari ahlinya? Ya. Oke, kita lihat ke kamera, ke sana bareng-bareng, kemudian kita bilang check it out, oke? Iya, dan. Oke, 3, 2, 1, check it out. Ya, jadi gini, kenapa kita harus mewaspadai penyakit ketika di musim penghujan? Karena dengan kita waspada dari awal, maka kita bisa mencegah dan kita bisa menghindari penyakit-penyakit apa saja yang bisa muncul. Nah, kita harus bisa mengenali gejala dan cara pencegahannya agar kita tetap sehat ketika musim penghujan datang. Untuk mencegah agar kita tetap sehat di musim penghujan, ada beberapa caranya. Yang pertama, kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau ber-PHBS. Jadi,
kita bisa menghindari agar kita tidak terkena penyakit di saat musim penghujan, kita bisa melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, dan jangan lupa melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, CTPS ini ada 5 momen ya. Yang pertama sebelum kita makan, sebelum kita mengolah makanan, kemudian setelah kita buang air besar atau buang air kecil, kemudian setelah kita menceboki anak ya, dan setelah kita melakukan aktivitas, misal contohnya adalah kita memegang barang-barang yang kotor ataupun memegang hewan peliharaan kita. Nah, itu wajib kita mencuci tangan agar terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan. Nah, yang pertama kita harus melakukan cuci tangan pakai sabun. Seperti yang tadi dijelaskan ya, kita tetap harus melakukan CTPS, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itu bisa menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Kemudian konsumsi makanan bergizi atau gizi seimbang. Jadi tidak hanya, kalau anak Gen Z kan biasanya makan makanan yang junk food ya. Nah, diusahakan ketika kita memasuki peralihan musim, apalagi musim penghujan seperti ini, diusahakan kita memakan makanan yang gizi seimbang. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang kandungan proteinnya tinggi, kemudian yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Jadi kita bisa terhindar dari segala jenis penyakit. Tips yang ketiga yaitu minum air yang cukup. Nah, walaupun di musim penghujan yang terasanya dingin, kita tetap harus mengkonsumsi air yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Nah, air yang cukup itu seberapa? Paling tidak 7-8 gelas dalam satu hari. Tips yang keempat yaitu tetap aktif. Walaupun musim penghujan rasanya dingin, rasanya pengen mager tidur gitu ya, tetapi kita tetap harus bisa aktif. Jadi kita bisa tetap aktif, misalkan kalau anak-anak sekarang bisa nge-gym atau bisa senam bersama dengan teman-teman, atau kalau misalkan tidak punya klub atau apa, bisa beraktivitas di dalam ruangan dengan menyetel YouTube ya, melakukan senam di rumah dan sebagainya. Tips yang berikutnya yaitu hindari minuman yang dingin. Diusahakan saat musim hujan hindari minuman-minuman yang dingin agar suhu tubuh kita tidak turun. Jadi kita tetap dalam suhu yang bagus. Kemudian gunakan pakaian yang sesuai dengan musim. Jadi kalau musim penghujan berarti diusahakan kita menggunakan pakaian-pakaian yang hangat agar suhu tubuh kita ini tetap baik. Tips yang selanjutnya yaitu hindari berada di tempat yang lembab. Tempat yang lembab itu seperti apa? Contohnya yaitu seperti di dalam ruangan yang tertutup. Nah, karena apa? Karena di dalam ruangan yang tertutup, apalagi lembab, itu mengakibatkan virus-virus gampang sekali menular atau berkembang biak. Jadi kita bisa gampang sekali terkena virus. Karena itu, hindari tempat-tempat yang lembab. Tips yang selanjutnya yaitu tidur yang cukup. Nah, ini buat generasi Gen Z, ini gampang sekali ya. Tetapi ingat, kalau mau nonton drakor boleh, tetapi ingat waktu. Jadi ketika jam pukul misalkan 9 sudah stop. Jadi kita waktunya tidur agar kita tetap bisa istirahat minimal 7-8 jam lah. Agar tubuh kita tetap optimal. Kemudian hindari merokok. Hindari merokok atau asap rokok. Jadi kalau teman-teman yang merokok, sebisa mungkin ketika musim hujan ya, terutama ya, itu tuh imun tubuh kita itu kadang turun. Jadi kalau bisa hindari rokok atau stop rokok. Nah, kalau yang punya teman perokok sedangkan Anda tidak merokok, maka hindari saja. Tips yang terakhir yaitu menghindari kontak dengan penderita atau orang yang sedang sakit. Nah, apalagi kalau teman-teman ini suka pinjam baju ya, baju temennya atau berbagi minuman atau makanan. Nah, diusahakan stop dulu karena itu bisa menjadi perantara penyebab munculnya penyakit. Nah, kalau bisa diusahakan kita tidak usah meminjam atau bergantian baju dengan teman atau minuman, berbagi minuman gitu ya.
Perbedaannya, jadi kalau kita lihat data ya, 10 besar penyakit yang ada di musim kemarau maupun musim penghujan, yang di rank pertama itu pasti ISPA. Nah, ISPA itu contohnya adalah influenza. Nah, di musim kemarau memang banyak juga ditemukan penderita influenza. Namun, di peralihan ke musim penghujan, biasanya peningkatan cukup signifikan untuk penyakit ISPA ini. Contohnya itu influenza, karena memang dalam peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, biasanya influenza ini pasti meningkat. Nah, kenapa kita gampang sekali terkena penyakit atau penyakit yang ada di musim penghujan ya? Itu seperti yang dijelaskan tadi, karena memang peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan ini, tubuh kita ini dituntut untuk bisa menerima peralihan musim ini. Jadi dari musim kemarau yang panas, kemudian musim penghujan yang dingin, maka kita harus menjaga imun tubuh kita. Nah, kalau imun tubuh kita ini buruk, otomatis kita gampang sekali terkena penyakit yang ada di musim penghujan. Apalagi di musim penghujan biasanya sinar matahari itu sulit ditemukan ya. Jadi suhu tubuh kita, kemudian tubuh kita kekurangan vitamin D dan melatonin, itu bisa menyebabkan imun tubuh menurun, sehingga gampang sekali untuk kita terkena penyakit. Nah, pesan-pesannya ya untuk masyarakat, untuk teman-teman di musim penghujan ini, tapi ingat ya, ini belum di puncaknya, belum di puncak musim penghujan. Jadi kita harus tetap mewaspadai, kita tetap harus menjaga diri, membersihkan lingkungan, jangan lupa PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian juga ketika beraktivitas juga kita harus selalu melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun, melakukan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di setiap kegiatan. Kemudian setelah melakukan kegiatan juga bersih-bersih diri, dan jangan lupa tetap makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, yang gizi seimbang, sehingga tubuh kita optimal dan bisa terhindar dari segala bentuk penyakit.